Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang praktik penyelewengan nilai berakhlak, khususnya nilai akuntabel, yaitu praktik pungli di Lapas Cebongan atau Lapas kelas 2B Sleman. Next. Yang pertama adalah kronologi kasus. Kasus ini bermula pada Desember tahun 2023 pada saat adanya laporan dari keluarga warga binaan kepada Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Sleman atas adanya dugaan pungli, pengancaman, dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sleman atau KPLP. Berikutnya, pada 18 Juli 2024, setelah melakukan penyelidikan selama kurang lebih 7 bulan, polisi menetapkan satu orang tersangka berinisial MRP, seorang aparatur sipil negara yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kesatuan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP, sebuah posisi strategis yang memiliki kewenangan dan pengawasan pada narapidana. Berikutnya, pada tanggal 9 Agustus 2024, tersangka ditahan setelah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Dan pada 20 November 2024, konferensi pers Polda Sleman mengumumkan hasil pengamanan kasus tersangka diberhentikan sementara sebagai ASN. Next. Modus dan skema pungutan. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah menawarkan fasilitas khusus kepada warga binaan dengan disertai ancaman dan tindak kekerasan apabila permintaan uang tidak dipenuhi. Pungutan tersebut antara lain berupa biaya ucapan selamat datang sebesar 1,5 juta sampai 5 juta. Biaya penempatan kamar sebesar 1 sampai 7 juta rupiah, yaitu kamar khusus sebesar 50 juta rupiah. Dan juga serta setoran rutin mingguan, yaitu sebesar 100 sampai 200 ribu per orang atau per blok. Next. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama adalah pelakunya adalah Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Lapas Cebongan, aktif dan memiliki akses penuh atas warga binaan. Yang kedua, korban dalam kasus ini adalah warga binaan atau narapidana dan keluarga yang dipungut uang dari luar dan di luar ketentuan resmi. Yang ketiga adalah penegak hukum. Penegak hukum pada kasus ini adalah Satreskrim Polresta Sleman selaku penyidik serta kepala lapas dan kepala kantor wilayah sebagai pengawas internal. Berdasarkan kronologi yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa fakta kunci yang terjadi. Yang pertama, total nilai dari kegiatan pungli tersebut mencapai 730 juta rupiah. Ini merupakan akumulasi dana ilegal yang masuk sejak tanggal 8 November 2022 hingga tanggal 16 November 2023. Kemudian, penyelidikan berjalan selama 7 bulan. Ini dilakukan oleh Satreskrim Polresta Sleman. Dan yang terakhir, 1 tahun berlangsung. Praktik pungli ini berjalan selama kurang lebih 1 tahun, terungkap melalui laporan eksternal oleh keluarga. Next. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dibahas, kami mengaitkannya dengan nilai berakhlak, yaitu nilai yang tidak diterapkan di sini, nilai akuntabel. Nilai akuntabel menuntut untuk ASN dapat bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta bekerja dengan integritas yang tinggi, dan tanpa menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimiliki. Setidaknya ada 3 hal utama yang menjadi kode etik dalam nilai berakhlak. Nilai yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur dan berintegritas. Yang kedua, menggunakan kekayaan atau barang yang dipercayakan oleh negara dengan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Nah, pada kasus pungli ini terdapat beberapa penyalahgunaan wewenang terhadap
jabatan yang dimiliki oleh tersangka tadi sebagai seorang KKPLP. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Posisi KPLP dijadikan sebagai alat transaksional pribadi untuk menentukan fasilitas warga binaan, di mana ini sudah jelas merupakan sebuah pelanggaran. Dan yang kedua, adanya ketidakjujuran. Tersangka tersebut menerima uang yang bukan haknya dan bertentangan dengan aturan perlakuan setara bagi seluruh warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan yang ketiga, yaitu penyalahgunaan rekening pihak ketiga dengan tujuan untuk menyembunyikan aliran dana hasil pungli secara tidak transparan. Ini dengan tujuan agar pihak yang berwajib sulit untuk melacak kemana aliran dana tersebut mengalir. Baik teman-teman, setelah dijelaskan mengenai kronologi kasus, fakta kasus, serta korelasinya dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel, kita masuk ke dalam apa sih yang menjadi penyebab, dan kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab dari hal ini sehingga dia bisa terjadi. Yang pertama, kami melihat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab di sini. Yang pertama adalah faktor individu, di mana di faktor individu ini adanya lemahnya integritas pribadi dan moralitas petugas di dalam memegang amanah dan jabatan strategis. Yang kedua, adanya motif ekonomi atau gaya hidup yang tinggi sehingga petugas atau ASN yang terlibat mencari jalan yang tidak halal sehingga dia memeras warga binaan sebagai salah satu jalan untuk mencapai gaya hidupnya. Kemudian yang ketiga, adanya mentalitas merasa berkuasa atau abuse of power mindset, di mana karena dia merasa bahwa dia memiliki jabatan yang bagus yaitu sebagai seorang KPLP, memberikan kontrol penuh serta akses dan fasilitas bagi warga binaan. Kami juga melihat bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi hal ini, yaitu adalah faktor organisasi, di mana yang pertama kami merangkumnya di dalam beberapa poin di sini. Yang pertama, adanya lemahnya pengawasan internal pada level satuan pengamanan yang memiliki akses langsung dan minim pengawasan berjenjang terhadap interaksi petugas dan warga binaan. Yang kedua, tidak optimalnya sistem pelaporan atau whistleblowing internal sehingga praktek pungli ini masih marak terjadi dan sering sekali terjadi dan sering sekali digunakan sebagai salah satu penghasilan bagi ASN di dalam lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga, adanya atau minimnya transparansi dalam pengelolaan fasilitas dan penempatan warga binaan di dalam kamar sehingga hal ini yang menjadi salah satu celah di mana digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, adanya budaya kerja yang permisif atau membiarkan sehingga praktik serupa ini diduga telah berlangsung lama tanpa mendapatkan koreksi yang jelas sehingga praktik ini tetap awet dan tetap berlangsung dengan lama. Next ke slide berikutnya. Nah, kita lihat kembali di sini adanya faktor lingkungan dan faktor regulasi juga yang berpengaruh. Seperti yang ada di ilustrasi ini bahwa faktor dari kelebihan kapasitas atau overcrowding ini banyak sekali terjadi di lapas dan menciptakan kesenjangan, baik kesenjangan fasilitas, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial dan budaya, sehingga muncul dalam tanda kutip pasar gelap yang bebas diperdagangkan di dalam, sehingga hal ini juga terwujud di dalam salah satu yang kami bahas dalam kasus ini adalah pembayaran atau penyewaan atau penyediaan fasilitas mewah bagi oknum-oknum tertentu. Dan yang kedua, adanya faktor yang mempengaruhi yaitu rendahnya kesejahteraan dan beban kerja petugas pemasyarakatan yang menjadi pemicu. Meski memang tidak dapat dibenarkan, tetapi kita juga tidak boleh tutup mata bahwa hal ini juga sering menjadi salah satu faktor akibat untuk terjadinya penyimpangan tersebut. Yang ketiga dan yang terakhir, lemahnya efek jerah akibat penegakan kode etik internal yang masih lemah dan belum maksimal. Sehingga hal ini dianggap biasa dan masih terus terjadi dan masih menjadi salah satu hal yang selama ini dalam proses penegakan hukumnya belum terlalu maksimal. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, di sini kelompok kami membedahnya dalam 3 alternatif solusi, yaitu alternatif yang pertama, solusi preventif atau pencegahan. Dan yang kedua yaitu solusi kuratif atau penindakan, dan alternatif yang ketiga yaitu solusi jangka panjang atau sistemik.
Untuk solusi preventif atau pencegahan sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama, penguatan internalisasi nilai berakhlak, yaitu khususnya nilai akuntabel, di mana hal ini dapat dilakukan dengan melalui pelatihan, pembinaan mental, dan penandatanganan fakta integritas secara berkala bagi seluruh petugas pemasyarakatan terutama yang menjabat posisi strategis seperti KPLP. Yang kedua, perlu adanya rotasi jabatan pada posisi rawan. Posisi rawan yang dimaksud di sini yaitu seperti pembahasan sebelumnya, yaitu dari KPLP dan petugas blok. Yang ketiga, perlu adanya CCTV di blok hunian dan sistem whistleblowing digital. Dan yang keempat yaitu adanya transparansi prosedur penempatan kamar atau sel berdasarkan kriteria objektif, misalnya berdasarkan dari tingkat risiko, kondisi kesehatan dari warga binaan tersebut, serta masa hukuman, yang dimana hal ini dipublikasikan secara terbuka agar tidak ada ruang negosiasi secara informal. Lalu lalu alternatif atau solusi kedua yaitu penindakan atau kuratif. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama, perlu adanya penegakan hukum pidana secara konsisten dan transparan terhadap para pelaku. Yang kedua, perlu adanya sanksi disiplin tegas berupa pemberhentian sesuai dengan peraturan aparatur sipil negara. Yang ketiga, adanya pemulihan dan kompensasi bagi korban, warga binaan, dan keluarga. Dan yang keempat yaitu audit menyeluruh terhadap pengelolaan kamar atau sel dan fasilitas di seluruh satuan kerja pemasyarakatan untuk memastikan bahwa tidak ada terjadi hal serupa pada lokasi selanjutnya atau pada lokasi lain lagi. Lalu alternatif atau solusi yang terakhir yaitu alternatif solusi jangka panjang atau sistemik. Di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama, adanya reformasi sumber daya manusia pemasyarakatan yang berbasis kinerja dan integritas. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan jenjang karir petugas secara proporsional. Yang ketiga, penguatan kapasitas lapas untuk mengurangi tekanan overcrowding. Dan yang keempat yaitu perlu adanya pembangunan budaya organisasi yang berorientasi pada akuntabilitas dan pelayanan, dan penegakan konsekuensi atau konsisten atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran di sini bukan hanya pelanggaran besar saja, tetapi mencakup setiap pelanggaran yang hal kecil pun juga. Baik, dari poin-poin yang sudah dibahas sebelumnya, kami menarik kesimpulan bahwa kasus pungli di Lapas Cebongan menunjukkan bahwa pelanggaran nilai akuntabel oleh seorang aparatur sipil negara dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, baik secara material maupun non-material. Dampak secara material yaitu kerugian finansial warga binaan dan keluarga mencapai ratusan juta rupiah, dan dampak non-material berupa rusaknya kepercayaan publik terhadap integritas institusi pemasyarakatan. Penyalahgunaan kewenangan jabatan yang seharusnya digunakan untuk fungsi pembinaan dan pengamanan justru dijadikan alat pemerasan yang sistematis dan berkelanjutan. Penanganan kasus ini perlu dilihat tidak hanya dari aspek penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga sebagai momentum evaluasi sistemik terhadap tata kelola pengawasan internal lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh, agar nilai akuntabel benar-benar terrealisasi dalam setiap perilaku dan keputusan seorang ASN, bukan sekedar slogan normatif semata. Demikian presentasi kami. Akhir kata, saya mewakili teman-teman kelompok 2 mengucapkan terima kasih.